Salam rahayu. Salam pangestu kanggo sedoyo sedulur ingkang kinurmatan. Khusus untuk kalian yang lahir di weton pon. Malam ini dengarkan dengan hati yang tenang. Karena apa yang akan dibacakan bukan sekadar cerita, melainkan pesan tua dari lembaran primbon Jawa kuno yang jarang dibuka orang sembarangan. Weton pon bukanlah weton biasa. Dalam perhitungan leluhur Jawa, pon adalah hari yang memikul beban energi besar. Ia menjadi titik temu antara kekuatan bumi, laku manusia, dan garis takdir. Orang yang lahir di weton pon sering terlihat menjalani hidup yang tidak ringan. Sejak muda sudah diuji, rezeki terasa seret, usaha naik turun, sering memberi namun jarang menerima, sering membantu orang lain, tapi dirinya sendiri justru tertinggal. Banyak orang pon bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa aku merasa punya potensi besar, tapi jalannya seperti ditahan? Jawabannya ada dalam primbon. Leluhur Jawa menuliskan bahwa weton pon adalah weton penampung rezeki besar, namun tidak akan mengalir jika kuncinya belum dibuka. Pon diibaratkan seperti lumbung padi yang besar. Jika pintunya tertutup, isinya tetap melimpah, namun pemiliknya justru bisa kelaparan. Inilah sebabnya banyak orang pon hidup sederhana, padahal sejatinya ditakdirkan memegang kelimpahan. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena belum selaras dengan pola hidup yang sesuai wetonnya. Primbon menyebutkan satu hal yang sering diabaikan orang pon, hal kecil sehari-hari, terutama yang masuk ke dalam tubuh. Apa yang dimakan, kapan dimakan, dan dengan niat apa dimakan, bagi weton pon bukan perkara remeh. Ia bisa menjadi pembuka jalan rezeki, atau justru pengunci nasib tanpa disadari. Leluhur Jawa percaya, rezeki tidak selalu datang dari amalan berat atau ritual rumit. Seringkali, rezeki besar justru dipancing dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan kesadaran dan niat yang benar. Karena itu, bab ini menjadi gerbang awal. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kesadaran orang pon bahwa kalian bukan orang gagal, kalian bukan orang sial, kalian hanya sedang berdiri di depan pintu rezeki yang belum dibuka. Dan di bab-bab selanjutnya, aku akan membacakan 3 makanan yang terlihat sepele, yang menurut primbon Jawa dipercaya mampu menyelaraskan energi weton pon, membuka aliran rezeki, dan perlahan mengangkat derajat hidup ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi, nasib kalian berubah bukan karena sesuatu yang besar, melainkan dari hal kecil yang selama ini kalian anggap biasa. Pada bab ini, kita masuk ke kunci pertama. Bukan jimat, bukan benda mahal, melainkan sesuatu yang setiap hari kalian lihat, sentuh, dan makan, namun hampir tidak pernah kalian sadari maknanya. Nasi putih hangat. Dalam pandangan biasa, nasi hanyalah makanan pokok. Tetapi dalam primbon Jawa kuno, nasi putih adalah simbol bumi yang subur, kehidupan yang lurus, dan rezeki yang bersih. Bagi weton pon, nasi putih memegang peran yang sangat penting. Leluhur Jawa menyebutkan bahwa energi pon sangat dekat dengan unsur tanah, dan nasi adalah hasil paling murni dari tanah yang diberkahi. Itulah sebabnya, orang pon yang sering meremehkan nasi, atau memakannya tanpa kesadaran dan niat, sering merasakan hidup yang tidak stabil. Rezeki datang, tapi cepat habis. Usaha berjalan, tapi selalu ada penghalang. Primbon menjelaskan, nasi putih adalah penyeimbang dasar aura pon. Jika aura ini kuat, maka rezeki akan mengalir perlahan namun pasti. Jika lemah, hidup terasa selalu kurang, meski sudah bekerja keras. Namun, yang perlu dipahami, bukan soal banyaknya nasi yang dimakan, melainkan waktu, cara, dan niat saat menyantapnya. Leluhur Jawa mengajarkan, orang pon sebaiknya mengonsumsi nasi putih hangat di pagi hari. Pagi adalah waktu di mana energi hidup baru mulai naik, dan nasi hangat menjadi pemantik, agar energi itu menyatu dengan tubuh. Nasi tidak boleh dingin. Karena nasi dingin dalam primbon melambangkan rezeki yang tertunda. Tidak boleh pula berlebihan. Sebab kerakusan justru menutup pintu keberkahan. Saat menyantap nasi,
Orang Pon dianjurkan menenangkan hati, tidak sambil marah, tidak sambil mengeluh. Di dalam hati, cukup niatkan pelan. Kula nyuwun rezeki sing resik, lancar, lan cukup kanggo gesang kula. Niat ini bukan mantra kosong. Dalam kepercayaan Jawa, niat adalah arah aliran energi. Saat niat selaras dengan weton, maka apa yang dimakan bukan hanya mengenyangkan tubuh, tetapi juga mengisi takdir. Banyak cerita turun-temurun menyebutkan, orang Pon yang menjaga kebiasaan sederhana ini perlahan mengalami perubahan hidup. Bukan langsung kaya mendadak, namun jalannya menjadi ringan. Pekerjaan tidak lagi terasa berat, peluang datang tanpa dicari, dan rezeki yang diperoleh terasa cukup serta menenangkan. Primbon menegaskan, jika dasar sudah kuat, maka kekayaan akan menyusul dengan sendirinya. Dan dasar itu, bagi weton Pon, dimulai dari sesuatu yang paling sederhana, sepiring nasi putih hangat yang dimakan dengan kesadaran. Jika ada satu makanan yang paling menggambarkan perjalanan hidup orang Pon, maka itulah tempe. Tempe adalah makanan sederhana, mudah ditemukan, sering diremehkan dan dianggap biasa saja. Namun justru disitulah rahasianya. Dalam primbon Jawa, tempe bukan sekadar lauk. Ia adalah simbol laku sabar, proses panjang, dan kekuatan yang tumbuh diam-diam. Seperti hidup orang Pon. Orang yang lahir di weton Pon sering mengalami nasib yang mirip dengan tempe. Dari luar tampak sederhana, bahkan kadang dianggap kurang beruntung. Padahal di dalamnya tersimpan kekuatan besar yang belum waktunya ditunjukkan. Leluhur Jawa menuliskan, Pon adalah weton yang rezekinya tidak meledak di awal, melainkan tumbuh perlahan melalui ujian. Banyak orang Pon yang sejak muda sudah bekerja keras, namun hasilnya selalu tertunda. Sudah berusaha jujur, tapi justru kalah oleh orang yang licik. Sudah sabar, tapi hidup terasa jalan di tempat. Disinilah tempe menjadi penguat batin. Proses pembuatan tempe sendiri adalah pelajaran hidup orang Pon. Kedelai harus direbus, direndam, dibiarkan dalam gelap. Baru kemudian perlahan berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Primbon menyamakan proses itu dengan perjalanan rezeki weton Pon. Jika dipercepat, ia rusak. Jika ditinggalkan, ia busuk. Namun jika dijalani dengan sabar, ia akan matang pada waktunya. Mengonsumsi tempe bagi orang Pon dipercaya sebagai pengingat alam bawah sadar agar tidak tergoda jalan pintas. Tempe menenangkan hati, menjaga pikiran tetap lurus, dan menguatkan tekad agar tidak iri pada rezeki orang lain. Dalam primbon tertulis, Sapa Kang Rimolan sabar, bakal diparingi lui saka sing dikarepake. Artinya, siapa yang mampu menerima proses dengan sabar, akan diberi lebih dari yang ia bayangkan. Namun ada tata caranya. Tempe sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan sederhana. Tidak berlebihan bumbu. Tidak dimakan dengan amarah. Karena tempe adalah makanan yang bekerja di batin, bukan hanya di perut. Saat orang Pon mengonsumsi tempe dengan hati tenang, ia sedang menguatkan pondasi rezekinya sendiri. Sedikit demi sedikit, penghalang rezeki mulai luruh. Rasa putus asa berkurang. Dan jalan hidup yang tadinya terasa sempit, mulai terbuka tanpa disadari. Banyak kisah leluhur Pon yang dahulu hidup pas-pasan, namun tetap menjaga laku sederhana ini. Dan ketika waktunya tiba, rezeki datang tidak terduga, namun dalam bentuk yang utuh dan menetap. Primbon mengingatkan, rezeki besar orang Pon bukan hadiah instan, melainkan balasan atas kesabaran panjang. Dan tempe adalah simbol paling nyata dari pesan itu. Jika pada bab sebelumnya kita berbicara tentang kesabaran, maka pada bab ini kita berbicara tentang awal perubahan nasib. Makanan ketiga ini sering dianggap sepele. Bahkan sering dimakan tanpa rasa, tanpa kesadaran. Namun dalam primbon Jawa, makanan ini disebut sebagai lambang benih takdir dan titik awal kekayaan. Makanan itu adalah telur rebus. Telur bukan sekadar lauk. Dalam pandangan leluhur Jawa, telur adalah simbol kehidupan yang utuh. Di dalam satu cangkang kecil,
Tersimpan potensi besar yang belum terlihat. Persis seperti orang yang lahir di weton pon. Primbon menyebutkan bahwa banyak orang pon memiliki bibit kekayaan. Namun bibit itu sering tidur. Bukan karena tidak berbakat, melainkan karena belum ada pemicu yang membangunkannya. Telur rebus dipercaya sebagai pemicu itu. Kenapa harus direbus? Karena proses rebus melambangkan kematangan nasib. Telur mentah adalah potensi, namun telur rebus adalah potensi yang siap dimanfaatkan. Dalam primbon, telur goreng tidak dianjurkan bagi pon karena melambangkan jalan panas, tergesa-gesa, dan rezeki yang cepat habis. Sedangkan telur rebus melambangkan jalan lurus, utuh, dan bertahan lama. Saat orang pon mengonsumsi telur rebus dengan kesadaran, ia sedang membangunkan energi kepemimpinan di dalam dirinya. Banyak orang pon sejatinya memiliki bakat memimpin, mengatur, dan memegang tanggung jawab besar. Namun bakat itu sering terkubur oleh rasa ragu dan minder. Primbon menuliskan, telur rebus membantu menyatukan pikiran dan keberanian. Orang pon yang rutin mengonsumsinya perlahan menjadi lebih mantap dalam mengambil keputusan. Tidak mudah goyah. Tidak mudah takut mencoba hal baru. Ada laku sederhana yang diajarkan leluhur. Saat memakan telur rebus, peganglah telur itu sejenak. Tenangkan napas. Dan di dalam hati ucapkan niat. Mugo gesang kula dadi utuh, tekat kula dadi mantep, lan rezeki kula embuka dalane. Niat ini bukan doa keras. Ia adalah pengakuan pada diri sendiri bahwa kalian siap menerima perubahan hidup. Banyak cerita turun-temurun menyebutkan, orang pon yang sebelumnya hidup biasa-biasa saja, mulai mengalami lonjakan setelah menjaga laku ini. Ada yang mendapat tawaran usaha. Ada yang dipercaya memegang amanah besar. Ada pula yang tiba-tiba menemukan jalan hidup yang selama ini terasa buntu. Primbon mengingatkan, rezeki besar tidak selalu datang sebagai uang. Kadang ia datang sebagai kesempatan. Dan kesempatan hanya datang pada orang yang batinnya sudah siap menetas. Telur rebus adalah simbol kesiapan itu. Ia menandai fase hidup orang pon yang tidak lagi hanya bertahan, namun mulai bertumbuh dan melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Rezeki bukan hanya soal apa yang dilakukan, tetapi kapan ia dilakukan. Dalam primbon Jawa, waktu bukan sekadar hitungan jam. Waktu adalah makhluk halus yang hidup, yang bisa membuka atau menutup jalan nasib. Banyak orang pon sudah melakukan laku yang benar. Sudah sabar. Sudah menjaga kebiasaan sederhana. Sudah berusaha jujur dan tekun. Namun hasilnya terasa belum sepadan. Primbon menjawab dengan jelas, bukan karena salah laku, melainkan karena belum tepat waktu. Weton pon memiliki hubungan kuat dengan siklus bumi. Energinya tidak meledak setiap hari, melainkan naik dan turun seperti gelombang. Dan ketika gelombang itu mencapai puncaknya, itulah saat pintu rezeki terbuka lebar. Leluhur Jawa menandai puncak itu dengan hari pon. Terutama Senin Pon dan Kamis Pon. Pada hari-hari inilah, menurut Primbon, energi langit dan bumi berada dalam posisi selaras dengan weton pon. Apa yang diniatkan lebih mudah tersambung. Apa yang dimulai lebih kuat bertahan. Itulah sebabnya leluhur menganjurkan, jika orang pon ingin memperbaiki nasib, mulailah dari hari pon. Bukan dengan ritual rumit, melainkan dengan kesadaran penuh pada waktu. Makan dengan niat di hari pon. Memulai usaha di hari pon. Mengambil keputusan penting di hari pon. Primbon menyebutkan, bahkan langkah kecil yang dilakukan di hari pon lebih kuat dampaknya dibanding usaha besar yang dilakukan di hari yang salah. Ada waktu yang lebih halus lagi, yaitu pagi hari sebelum matahari tinggi. Pagi adalah saat energi baru lahir. Dan bagi weton pon, pagi hari di hari pon adalah saat jalur rezeki paling lunak untuk dilewati. Jika pada waktu ini orang pon mengonsumsi makanan-makanan yang telah disebutkan sebelumnya, dengan hati tenang dan niat baik, maka ia sedang mengetuk pintu nasibnya sendiri. Primbon menegaskan satu hal penting, rezeki tidak dipaksa datang, ia dipersilakan masuk.
Dan waktu yang tepat adalah undangan paling sopan. Banyak kisah lama menceritakan, orang Pon yang dulunya hidup biasa saja, mulai merasakan perubahan setelah mereka berhenti melawan waktu dan mulai berjalan bersamanya. Hidup terasa lebih ringan. Kesempatan datang tanpa dicari. Dan masalah yang dulu terasa besar, perlahan menemukan jalan keluarnya sendiri. Primbon menutup bab ini dengan pesan halus. Jangan terburu-buru. Karena weton Pon bukan diciptakan untuk rezeki cepat habis, melainkan untuk rezeki besar yang datang di waktu yang tepat. Jika waktunya sudah selaras, maka apapun yang kalian lakukan akan terasa lebih mudah, lebih kuat, dan lebih berkah. Jika kalian masih mendengarkan sampai bab ini, itu bukan kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa, seseorang hanya akan sampai pada pesan terakhir jika batinnya memang sedang dipanggil. Bab ini bukan tentang makanan lagi, bukan tentang waktu, melainkan tentang sikap hidup yang menjadi kunci terakhir pembuka rezeki weton Pon. Leluhur Jawa selalu mengingatkan satu hal penting, takdir besar tidak akan masuk ke hati yang sempit. Banyak orang Pon sejatinya sudah dekat dengan perubahan hidup, namun sering tanpa sadar, pintu itu kembali tertutup karena hati yang penuh keluh, iri, dan rasa tidak cukup. Primbon menuliskan bahwa weton Pon adalah weton yang diberi ujian batin lebih dulu sebelum menerima kelimpahan lahir. Bukan karena Pon lemah, tetapi karena Pon dipersiapkan untuk menjaga rezeki besar, bukan sekadar mendapatkannya. Pesan leluhur berbunyi pelan namun tegas. Rezeki orang mlebu ing ati sing kebak sambat. Rezeki tidak masuk ke hati yang penuh keluhan. Karena itu, setelah semua laku dilakukan, yang perlu dijaga adalah rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti merasa kurang. Saat orang Pon mampu bersyukur bahkan di keadaan sederhana, energi rezekinya menjadi ringan dan mengalir. Leluhur juga mengingatkan, rezeki besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Jika hati masih mudah panas, mudah dengki, mudah menyalahkan keadaan, maka rezeki akan ditahan, bukan ditolak. Banyak orang Pon yang akhirnya mengerti bahwa perubahan hidup bukan datang saat mereka mengejar kekayaan, tetapi saat mereka siap menerimanya. Primbon menutup ajarannya dengan kalimat yang jarang dibacakan. Sing sabar bakal sugih, sing rimo bakal kuasa. Yang sabar akan kaya, yang menerima akan berkuasa. Maka di bab terakhir ini, leluhur tidak menyuruh kalian melakukan ritual berat. Tidak ada puasa aneh. Tidak ada syarat yang memberatkan. Cukup jaga 3 hal. Niat yang lurus, hati yang tenang, waktu yang selaras. Jika ketiganya bersatu, maka apa yang menjadi milik weton Pon akan kembali kepada pemiliknya. Dan jika suatu hari nanti rezeki kalian mulai lapang, usaha berjalan, hidup terasa mantap, ingatlah satu pesan terakhir. Jangan sombong. Karena kesombongan adalah satu-satunya hal yang mampu mengusir rezeki tanpa suara. Semoga siapapun weton Pon yang mendengar pesan ini, dibukakan jalannya, dilapangkan rezekinya, dan dikuatkan hatinya untuk menjaga apa yang telah dititipkan. Salam Rahayu. Takdir kalian besar. Dan kini, kuncinya sudah kalian pegang. Kalau kalian merasa akhir-akhir ini hidup terasa berat, rezeki seperti tertahan, usaha sudah maksimal tapi hasil belum sepadan, jangan langsung menyalahkan nasib. Bisa jadi, kalian hanya belum membuka pintunya. 3 hal sederhana sudah dibacakan. Bukan jimat, bukan ritual rumit. Hanya kebiasaan kecil yang selaras dengan weton kalian sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian akan mengabaikannya? Atau mulai mencobanya di hari Pon berikutnya? Karena Primbon selalu mengingatkan, takdir besar tidak datang 2 kali kepada orang yang ragu. Kalau kalian weton Pon, tulis di kolom komentar, Pon siap buka rezeki. Dan tuliskan juga hari kelahiran kalian. Biar kita sama-sama saling menguatkan energi. Jangan lupa subscribe. Karena di video berikutnya aku akan membacakan satu rahasia lagi yang jarang diungkap tentang weton Pon dan ini berkaitan dengan arah rumah serta benda yang diam-diam mengunci rezeki. Salam Rahayu.
Semoga yang menonton sampai akhir rezekinya dibuka sebelum hari pon berikutnya tiba.